Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasrillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Kajian Komplektor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sekalian diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ikhwan dan akhwat rahimakumullah, bahwasanya kita semua manusia ini ingin menjadi the winner atau orang yang menjadi pemenang dalam setiap kompetisi apapun. Dan kita termasuk orang yang telah memenangkan dalam kompetisi minimal ketika kita dalam rahim ibu kita. Itu di antara yang menjadi manusia dari sekian banyak jutaan yang sedang berjuang antara sperma dan ovum, kitalah yang menjadi pemenang, yang kemudian ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lahir di dunia ini juga serba kompetisi. Kita masuk sekolah itu sudah kompetisi, masuk kuliah juga kompetisi. Nanti dalam dunia kerja itu juga kompetisi. Siapa yang punya kompetensi, syarat-syarat, maka dia yang akan diterima, yang akan menjadi pemenangnya. Termasuk kita di dalam memenangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita berkompetisi untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia-manusia pilihan Allah. Ini sekali lagi, hidup ini adalah dalam rangka memenangkan kompetisi. Maka di antara yang telah sukses memenangkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia pilihan Allah, ini paling tidak disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-33. Ini ada beberapa orang yang sudah sukses menjadi manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa Al-Quran atau HP yang ada aplikasi Qurannya bisa dilihat surat Ali Imran ayat yang ke-33. Ini kita kaji bersama. Kita lihat ayatnya biar mata kita mendapatkan barokah lafaz-lafaz Al-Quran, agar mata kita mendapatkan berkahnya melihat huruf-huruf Al-Quran. Di sini Allah sampaikan ada 4 orang yang sudah sukses menjadi manusia-manusia pilihan Allah. Nah, tentu ini akan menjadi contoh bagi kita, dan kita bisa mengukur kira-kira kita
bisa masuk nggak dalam kelompok-kelompok mereka. Ini Allah sampaikan, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Kata Allah, innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih. Ini yang pilih Allah langsung. Siapa yang dipilih? Adam. Yang pertama Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, pertanyaannya, kenapa Nabiullah Adam itu dipilih menjadi manusia pilihan Allah? Apa sebab beliau ini seorang nabi, seorang rasul? Nah, di dalam keterangan beberapa kitab tafsir itu disebutkan bahwasanya di antara sebab Nabiullah Adam itu sukses menjadi manusia pilihan Allah, karena Nabiullah Adam ini ketika beliau dalam keadaan salah, dalam keadaan berdosa, bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kesadaran diri untuk bertobat. Punya kesadaran diri bahwa yang dilakukan itu adalah salah, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabiullah Adam. Kesalahan sekali, tapi beliau kemudian mengakui bahwa ini adalah kesalahan, adalah kezaliman. Makanya kemudian Nabiullah Adam ini berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabiullah Adam. Saya kira bagus untuk kita menjadi zikir dan doa kita. Nabi Adam yang pernah melakukan kesalahan sekali saja, doanya luar biasa. Artinya apa? Kalau kita zikirkan, kalau kita menjadi doa rutin kita, Rabbana zalamna, Rabbana duhai Tuhan kami, zalamna anfusana, zalamna, kami zalim ya Allah, kami bermaksiat ya Allah, kami berdosa ya Allah. Wa illam taghfir lana, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, maka pasti kami tergolong termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini kesadaran akan dosa, akan kesalahan, kemudian beristighfar. Ini Nabiullah Adam. Kenapa pengakuan dosa, iktiraf itu menjadi penting? Karena ini adalah pintu taubat. Kalau ada orang salah tapi enggak mengakui kalau itu salah, bahkan seringkali mencari-cari alibi, mencari-cari pembenaran, menyalahkan orang lain, atau kemudian justru suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah orang yang tidak baik. Orang yang baik adalah ketika dalam keadaan bersalah, berdosa, kemudian istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama Nabiullah Adam. Wa Nuhan, dan Nabiullah Nuh juga sukses menjadi manusia pilihan Allah. Kenapa Nabiullah Nuh itu sukses menjadi manusia pilihan Allah? Meskipun beliau, kalau kita membaca sejarah, mungkin termasuk nabi yang belum sukses di dalam membina rumah tangganya. Karena kita tahu istrinya Nabiullah Nuh itu termasuk orang yang belum beriman kepada beliau. Bahkan ketika diajak iman, diajak untuk menyelamatkan diri naik perahu, lebih memilih naik gunung. Dikiranya ketika banjir bandang,
kemudian kalau naik gunung ini akan selamat. Ternyata airnya pun sampai ke atas, bahkan gunung pun tenggelam. Anaknya juga begitu. Artinya apa? Bahwa secara duniawi di dalam membangun rumah tangga, Nabiullah Nuh ini termasuk nabi yang belum sukses di dalam membangun rumah tangga. Tapi kenapa termasuk manusia pilihan Allah? Kalau kita membaca tafsirnya, di antara sebabnya itu Nabiullah Nuh adalah nabi yang mempunyai kesabaran yang luar biasa. Diuji dengan berbagai macam hal, diuji keluarganya, diuji istri anaknya. Kemudian beliau di dalam berdakwah ke sana kemari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus tahun. Karena Nabiullah Nuh itu umurnya 800 sekian tahun. Jadi diberi umur panjang. Tetapi umur panjang beliau di dalam berdakwah hanya mendapatkan beberapa orang saja yang beriman. Ini konon hanya 40 pasang orang yang beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi wasallam. Jadi ternyata Allah itu bukan melihat hasil, tapi yang dilihat adalah proses di dalam kita berdakwah. Ketika kita dakwah ini sabar, ngadepi orang banyak. Ketika didakwahi ternyata mereka malah menjauh. Ketika diajar kemudian malah mendustakan, menjauhi. Diajak beriman malah menolak. Diajak untuk menyelamatkan diri malah dia lari dari ajakan Nabiullah Nuh alaihi wasallam. Jadi ini ternyata yang diekspresi, yang diapresiasi oleh Allah bukan hasil akhir, tapi usahanya Nabiullah Nuh di dalam berdakwah, kesabarannya yang luar biasa. Ini menjadi contoh kita. Kita di dalam berdakwah di sini mungkin berhasil, di tempat lain kita berdakwah semoga ada yang mau mendengarkan, ada yang mau mengikuti. Di tempat lain tidak ada, kita pindah lagi. Itu terus menerus. Jadi dakwah tidak berhenti, dakwah jangan pernah berhenti dan jangan pernah kemudian ada rasa malas bahkan sampai putus asa. Ini dakwahnya Nabiullah Nuh yang diapresiasi oleh Allah sehingga Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Innallaha astafa Adama wa Nuhan." Allah memilih Adam dan memilih Nabiullah Nuh alaihi wasallam. Yang ketiga, wa ala Ibrahim. Allah memilih keluarganya Nabiullah Ibrahim. Kalau tadi itu personal, Adam sendiri, Nuh juga sendiri. Tapi yang ketiga ini adalah ala Ibrahim, keluarganya Nabiullah Ibrahim. Jadi bukan hanya Nabiullah Ibrahim saja, tapi keluarganya Nabiullah Ibrahim termasuk manusia-manusia pilihan Allah. Dari mulai istrinya, anak-anaknya, sampai beliau sendiri ini termasuk manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa dan sebabnya apa Nabiullah Ibrahim dan keluarganya ini adalah manusia pilihan Allah? Karena ini di antara keluarga yang sempurna. Beliau iman kepada Allah, istrinya juga iman kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya juga beriman kepada Allah, bahkan menjadi nabi dan rasul penerus Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabiullah Ishaq alaihissalam. Ini keluarga Nabiullah Ibrahim. Yang paling dicatat di dalam Al-Quran
Ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah bagaimana menegakkan tauhid, menegakkan kalimat tauhid, mengajarkan kalimat tauhid yang tidak pernah berhenti. Meskipun beliau dalam keadaan nazar, menjelang wafatnya beliau sudah dalam keadaan sakaratul maut pun, beliau tetap mengingatkan, berdakwah, mengingatkan kepada anak-anaknya agar jangan pernah lepas daripada iman. Ini terekam di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Nabiullah Ibrahim itu sudah dalam keadaan sakaratul maut. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa. Sesungguhnya Allah telah memilihkan engkau. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Al-Qur'an ini menggambarkan betapa luar biasanya Nabiullah Ibrahim. Itu Nabiullah Ibrahim ketika dalam keadaan nazar sakaratul maut, yang kita tahu bahwa sakaratul maut itu adalah satu momen yang sangat menyakitkan. Tetapi dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazar, beliau masih berwasiat kepada putra-putrinya, ma ta'buduna min ba'di. Ini kalimatnya Nabiullah Ibrahim yang langsung diabadikan di dalam Al-Quran. Kata Nabiullah Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di, wahai anakku, apa yang akan engkau sembah jika nanti orang tuamu ini sudah tidak ada. Kalau sekarang masih ada orang tua yang mengingatkan untuk kalian melaksanakan ibadah, untuk melaksanakan sholat, untuk kita mencari ilmu, masih ada yang mengingatkan. Tapi apa yang akan kau sembah min ba'di, setelah orang tuamu ini tidak ada? Apakah masih menyembah Allah? Apakah masih mau rukuk dan sujud? Ini yang dikhawatirkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka anak-anaknya Nabiullah Ibrahim itu kemudian mampu menjawab dengan jawaban yang spektakuler, jawaban yang luar biasa. Makanya kenapa anak-anaknya, keluarga Nabiullah Ibrahim ini termasuk juga manusia pilihan? Karena tadi ketika ditanya oleh Nabiullah Ibrahim, jawabannya luar biasa. Apa jawaban mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid. Duhai ayahku, duhai abiku, na'budu ilahaka, pasti kami tetap akan menyembah Tuhannya engkau. Wa ilaha abaika, dan juga Tuhannya bapak-bapak engkau. Siapa itu? Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu muslimun, dan kata anak-anaknya Nabiullah Ibrahim ini punya kebanggaan, bahkan mengucapkan wa nahnu lahu muslimun, kami ini termasuk muslim, orang yang berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kalau kita bisa menjawab apa yang menjadi harapannya orang tua, kita disekolahkan dari kecil, dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai kita kuliah. Itu harapannya mampu mengucapkan kalimat itu, kalimat yang pernah diucapkan oleh anaknya Nabiullah Ibrahim. Kalau kita mampu mengucapkan hal yang sama, orang tua kita pasti bangga. Meskipun mereka mungkin sudah ada yang berada di alam barzakh, sudah ada yang berada di alam kubur, tapi melihat anak-anaknya itu berpuasa, anak-anaknya qiyamul lail,
anak-anaknya masih mau ngaji. Ini orang tua menyaksikan dan bangga seperti bangga dan gembiranya kita yang ada di tempat ini. Nah, begitulah Nabiullah Ibrahim ketika mendengar kalimat dari anaknya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ini bangganya luar biasa sebagai orang tua. Dan andai kata kita nanti sebagai orang tua pun kemudian mendidik anak-anak kita, mengajarkan anak-anak kita agar menjaga tauhid, kemudian anak kita menjawab dengan kalimat yang sama, alangkah bahagianya kita melihat anak-anak kita masih mau ke masjid, anak-anak kita sore mau masih ngaji, anak kita masih belajar, anak kita masih mau untuk berpuasa, masih mau tarawih. Kita sebagai orang tua rasanya bangga. Apalagi kalau bisa menjawab kalimat yang sama dengan kalimat yang dijawab oleh anaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Itu qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah contoh dari Nabiullah Ibrahim. Yang keempat, manusia pilihan Allah dalam ayat yang ke-33 surat Ali Imran. Itu adalah ala Imrana alal alamin. Kelompok yang ketiga manusia pilihan itu adalah Imran dan juga keluarganya. Ini disebut Ali Imran. Ali itu keluarga, Imran itu Pak Imran. Jadi keluarganya Pak Imran itu dipilih oleh Allah. Ini luar biasa. Kalau tiga yang awal kita mungkin masih bisa mengatakan pantas. Nabiullah Adam itu dipilih karena beliau Nabi Rasul. Nuh dipilih karena beliau juga Nabi dan juga seorang Rasul. Keluarga Ibrahim, kita juga mungkin masih bisa mengatakan bahwa mereka pantas dipilih karena beliau itu Nabi dan Rasul. Tapi ini kelompok yang keempat ini bukan Nabi, bukan Rasul, tapi dipilih oleh Allah bukan hanya Imran tetapi ala Imran, keluarganya Imran. Nah, ini tentu kita akan mengatakan mungkin kita akan bisa meniru, mudah untuk mencontoh, karena Imran ini bukan seorang Rasul tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita mengikuti beliau, kita pun termasuk manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya apa yang dilakukan oleh keluarga Imran ini sampai sukses menjadi the winner, manusia pilihan, pemenang di dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan di ayat-ayat berikutnya, sebab mereka itu dipilih oleh Allah. Iz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ini ayat yang ke-35. Di antara sebab mereka Imran dan keluarganya itu dipilih oleh Allah. Itu diceritakan oleh Quran, iz qalat imra'ah, ketika istri Imran itu dalam keadaan hamil, itu berkata, bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazarnya apa? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni. Duhai Tuhanku, ini sesungguhnya aku nazartu laka, aku bernazar kepadamu, ma fi batni, apa yang ada di dalam rahim perutku ini, jadikanlah muharraran,
seorang muharrir. Ini ada ibu yang sedang hamil, yang mencita-citakan anaknya dengan cita-cita yang sangat luhur. Kebanyakan ibu-ibu itu kan kalau hamil itu biasanya anaknya dikundang atau diharapkan untuk menjadi nanti kalau besar jadi orang yang sukses, jadi pengusaha, jadi menteri, jadi presiden, jadi dokter. Ini seringkali niatan dan cita-cita seorang ibu yang lagi hamil. Ini seringkali niatan atau keinginan cita-citanya cita-cita duniawi saja. Tapi istrinya Imran itu punya cita-cita, bahkan bukan hanya sekedar cita-cita, tapi dinazarkan. Kalau cita-cita nggak terlaksana, nggak apa-apa. Tapi kalau nazar nggak terlaksana, harus membayar kafarah. Nah, ini bercita-cita bahkan dinazarkan. Apa nazarnya? Inni nazartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, saya bernazar bayi yang ada di dalam perutku ini nanti kalau lahir jadikanlah sebagai muharrir. Apa itu muharrir? Disebutkan di dalam tafsir hikmati baitikal muqaddas, orang yang mengabdi di Baitul Maqdis, di Baitul Lahmin atau Bethlehem, di tempat suci, di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini ternyata hal yang kelihatannya remeh, tapi kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nazarnya. Diterima oleh Allah nazarnya karena ini nazar yang spektakuler. Seorang perempuan menazarkan anaknya ketika nanti lahir akan menjadi pemakmur masjid, menjadi orang yang khidmah mengabdi di masjid, di rumah-rumahnya Allah, di tempat-tempat ibadah. Ini kan sangat-sangat langka. Seorang perempuan mencita-citakan anaknya menjadi, kalau bahasa sekarang, takmir masjid, orang yang mengabdi di masjid, orang yang khidmah di masjid. Ini makanya mungkin mbak-mbak yang hadir di majelis yang mulia ini, atau siapapun kita, ini adalah cita-cita yang luhur, nazar yang baik. Maka paling tidak akhwat-akhwat kita, para ibu-ibu yang nanti hamil itu, cita-citakanlah anaknya itu untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk merumat masjidnya Allah, untuk merumat ibadah, tempat ibadah. Di antaranya adalah ketika kita di masjid ini punya rasa ketertarikan, ada kerinduan terhadap masjid minimalnya. Ini adalah cita-cita yang luhur. Makanya falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ketika istri Imran itu melahirkan seorang anak, ini sempat agak kecewa. Karena biasanya yang khidmah, yang mengabdi di tempat suci itu seorang laki-laki. Lah ini kok lahir perempuan. Wa inni samaituha Maryam, dan kami beri nama Maryam. Ini Maryam yang nantinya akan menjadi ibundanya Nabiullah Isa alaihissalam, yang memang dari kecil sejak lahir itu sudah dijaga oleh Allah, sudah dijaga, semua kebutuhannya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga dari hal-hal maksiat sampai tidak pernah tersentuh oleh laki-laki manapun. Ini penjagaannya Allah terhadap Maryam, putra dari Imran, yang nantinya akan menjadi ibundanya Nabiullah Isa alaihissalam.
Di antara penjaganya Allah itu, Maryam tidak pernah kemudian keluar dari rumah, keluar dari mihrab. Karena sejak kecil Maryam ini dititipkan kepada pamannya Nabi Zakaria yang rumah Baitul Lahim atau Bethlehem. Maka sejak lahir, sejak kecil itu sudah berada di Bethlehem. Beliau gak pernah keluar dari kamarnya. Bahkan ketika pamannya mau menghidangkan makanan, memberikan makan kepada Maryam ini, Izdaqala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria itu masuk ke mihrab kamarnya Maryam, wajada 'indaha rizqa, maka di sana sudah disiapkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak pernah kekurangan. Makanya Maryam itu enggak pernah kerja, enggak pernah keluar rumah, adanya itu cuma zikir di dalam taqarrub ilallah. Hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu sejak kecil. Makanya pengikutnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu sampai akhirnya salah persepsi, salah paham. Kemudian dianggapnya Maryam sebagai orang suci, anaknya Isa itu sebagai bagian dari Tuhan. Ini saking klaim yang berlebihan. Jadi klaim berlebihan karena apa? Saking priayinya Maryam dan nanti anaknya. Karena makan saja nggak pernah terlihat terekspos oleh orang lain. Jadi Maryam sejak kecil itu makannya nggak pernah terlihat oleh orang lain. Meskipun makanannya sudah dicukupi oleh Allah, tidak perlu lagi kerja. Ini gak pernah. Makanya tadi pengikutnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam sampai salah persepsi, salah paham. Pikirannya ini adalah Tuhan atau bagian dari Tuhan. Ini yang kemudian diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maryam itu bukan Tuhan, Isa juga bukan bagian dari Tuhan. Allah menyanggahnya dengan kalimat yang sederhana, kana yakulani ta'am. Maryam yang masih membutuhkan makan, Isa yang masih membutuhkan makan. Artinya apa? Makhluk yang masih membutuhkan materi yang lain, makhluk yang masih membutuhkan makhluk yang lain, masih butuh makan, masih butuh minum, itu tidak layak untuk disifati dengan sifat-sifat ketuhanan. Makanya kemudian diluruskan oleh Al-Quran, qala inni abdullah, bahwasanya Isa mengatakan bahwasanya ini sesungguhnya aku ini hanya hambanya Allah. Ini Rasulullah, sesungguhnya aku hanya utusannya Allah, bukan seorang atau bukan Tuhan atau bagian dari Tuhan. Nah, ini yang dikisahkan di dalam kisah surat Ali Imran ini. Kenapa Imran dan keluarganya menjadi manusia-manusia pilihan Allah? Karena di antara sebabnya adalah ketika istri Imran itu dalam keadaan hamil, bernazar dengan nazar yang mulia, jadikanlah anak yang ada di dalam rahimku ini menjadi muharrir, orang yang khidmah mengabdi di Baitul Maqdis atau tempat ibadah atau Baitullah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memilih dari 4 contoh yang sudah sukses menjadi manusia-manusia pilihan Allah. Adam sukses karena punya kesadaran ketika beliau salah dosa lalu cepat-cepat istighfar. Nabiullah Nuh dipilih oleh Allah sebab punya kesabaran di dalam dakwah yang luar biasa. Nabiullah Ibrahim dan keluarganya tidak pernah berhenti mengajarkan tauhid meskipun dalam keadaan sakaratul maut. Dan Ali Imran, keluarga Imran punya cita-cita yang luhur untuk menjadikan anaknya bisa mengabdi di Baitullah atau tempat ibadah.
Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang bisa menjadi manusia-manusia pilihan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum